Masing-masing di box-box kecil itu. Ya, orang lihat box bayi itu. Ya, jadi sudah di sana. Kemudian biasanya ruangan punya meja atau bed, entah pakai meja, entah pakai bed khusus untuk memandikan bayi. Jadi memang bed ini dalam kondisi kosong, biasanya lebih lebar. Ya, untuk menempatkan peralatan bayi. Ya, itu. Kemudian pertama-tama yang harus kita lakukan seperti biasa praorientasi, dicek dulu catatan rekam medisnya, dimandikan jam berapa biasanya, kemudian apakah dimandikan orang tua atau dimandikan oleh kalian, kemudian apakah ada penyakit penyerta atau tidak, semuanya dilihat di rekam medis. Ya, prainteraksi. Kemudian kita siapkan alat. Siapkan alat sebelum kita mengambil bayi, pastikan semua alat siap. Tujuannya apa yang tadi? Mencegah terjadinya hipotermi. Ya, jangan ngambil bayi dulu, kemudian kalian baru menyiapkan alat. Jadi bayinya telanjang lama. Jadi itu dapat menyebabkan terjadinya hipotermi. Jadi kita siapkan terlebih dahulu ya. Jadi hal pertama yang harus kita siapkan adalah secara teori kita pakai perlak. Kalau misalnya tidak ada, tidak apa. Ya, ini sebenarnya cuma mencegah agar tidak belepotan ke meja atau bed. Ya, yang pertama kita siapkan perlak. Ini adalah untuk tempat apa? Selimutnya. Oke. Setelah perlak kita siapkan handuk. Ya. Oke, handuk. Nanti kalau ada yang besar pakai yang besar ya. Ini tempat untuk membasuh, mengeringkan bayi nanti. Ya. Kemudian lagi satu, kalian siapkan set bayinya. Ya. Ingat tadi Bapak lupa cuci tangan dulu sebelum mengerjakan ini. Ini udah masang APD nih, Pak. Udah pakai APD. Nah, cuci tangan aja. Ini menyiapkan ini ya. Oke, kita siapkan ini semuanya. Ini harusnya lebih lebar ya. Ini bayinya, anggap ibu dulu megang. Ngajak, kemudian kita siapkan. Kemudian set ini. Oke. Untuk cara memakai selimut, silakan disesuaikan. Kotak boleh, mau mojok boleh, silakan sesuaikan saja ya. Apa sih mau mojok? Ini sudah kita siapkan. Bajunya, oke. Baju kalau ada, kalau karena di sini kita terbatas, kita juga harus pasang apa? Selop tangan sama selop kaki. Ada nggak sekali? Ya. Kopi juga. Itu semua tujuannya untuk menghindari hipotermi. Ya. Kalau sudah siap, kalau misalnya bednya luas, silakan diamkan dalam posisi terbuka. Kalau tidak, kalian boleh lipat ya. Kalian boleh lipat. Yang pasti itu nanti siap. Ya. Kemudian kalau misalnya SOP yang pakai dua handuk, itu kita siapkan lagi satu handuk untuk yang satu kita pakai pada saat dia di keramas dan pakai sabun, yang satu dipakai nanti ketika sudah kering atau selesai. Ya, oke, ini semua sudah siap. Kemudian semua alat ini juga didekatkan ke bayi. Ya, jadi tidak bolak-balik ke troli. Maslap juga disiapkan. Ada yang kurang? Air sudah. Oke. Setelah itu kalian siapkan airnya. Nah, hal prinsip lagi ketika kita menuangkan air. Ini kan ada campuran adalah air hangat dengan air panas dengan air dingin. Kira-kira air apa yang perlu dituangkan? Dingin. Panas. Tujuannya apa? Kenapa air dingin? Kenapa nggak air hangat? Nanti kalau air hangat duluan nanti suhunya bisa berubah. Oke, jadi alasan yang rasional kenapa kita harus pakai air dingin. Kalau misalnya kita tuangkan air panas
Air panas itu kan mendidih dia. Ketika kita tuangkan ke sini atau terkena bagian ini, itu akan tetap panas walaupun kita tuangkan air dingin. Jadi kita tidak tahu kondisi panasnya, nanti bayi bersentuhan dengan ini, punggung atau bagian bayi itu bisa melepuh. Makanya yang dituangkan adalah